Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira dengan nomor stambuk P101210167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang gizi dan ekonomi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekologi pangan dan gizi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat bergantung kepada keberhasilan bangsa itu sendiri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, teman-teman, walaupun sumber alam yang tersedia bagi suatu bangsa ini berlimpah, tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh, maka sulit diharapkan untuk berhasil membangun bangsa itu sendiri. Nah, kita juga melihat bahwa kemiskinan dan kurang gizi di Indonesia ini masih sangat menjadi masalah bagi bangsa, yang sebenarnya ini tidak kunjung berkesudah dan terus saja kasusnya bertambah dari tahun ke tahun. Adapun masalah gizi yang harus kita tahu dulu, yang sering kita jumpai adalah pertama kekurangan energi protein atau disebut dengan CAPE, kemudian anemia gizi besi atau AGB. Yang ketiga, ada masalah gizi kekurangan vitamin A atau KVA. Yang keempat ini kita sering jumpai dan kita sering dengar di masyarakat, yaitu gizi lebih atau disapa dengan obesitas. Kemudian yang kelima ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, masalah gizi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya bukan tanggung jawab tenaga kesehatan saja, teman-teman, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan masalah gizi ini harus tentu dipandang secara universal. Nah, kita perlu tahu nih, sebenarnya apa sih penyebab utama, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan juga akar masalah dari masalah-masalah gizi ini. Nah, ternyata krisis ekonomi adalah akar masalah terjadinya masalah-masalah gizi yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Kenapa demikian? Akar masalah yang menjadi sektor hulunya adalah krisis ekonomi dan politik. Jika kebijakan politik baik di level nasional maupun daerah itu tidak berwawasan gizi, tentu ini akan berdampak buruk. Selain itu, masalah krisis ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang mengancam terhadap masalah gizi dan pangan. Saya kasih contoh, teman-teman. Di suatu daerah, arah kebijakannya hanya berfokus pada pembangunan gedung-gedung pagar kantor, dan mempercantik ibu kota daerah tersebut. Sehingga anggaran untuk sektor lain itu kecil. Nah, hal ini akan melahirkan masalah yang akan menjadi penyebab utama masalah gizi, yaitu kerawanan pangan, kemiskinan, dan masalah rendahnya pendidikan. Selanjutnya, ada penyebab utama dari masalah gizi. Pertama, ada kemiskinan dan sulitnya kesempatan pekerjaan. Faktor kemiskinan ini, teman-teman, erat kaitannya dengan sulit mencari pekerjaan. Dan ini menjadi faktor utama. Mengapa tidak? Karena di lapangan banyak orang tua yang anaknya mengalami gizi kurang, mengeluh karena minimnya penghasilan. Pendapatan sehari hanya cukup untuk membeli beras, sedangkan tubuh memerlukan berbagai macam zat gizi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini, jika suatu daerah tidak memiliki ketersediaan pangan, tentu itu daerah itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di daerah itu. Kemudian ada pendidikan juga. Pendidikan ini sangat mempengaruhi pengetahuan, termasuk pengetahuannya terkait gizi. Dari pengetahuan itu kan akan membentuk pola perilaku dan pola asuh orang tua terhadap balita dan juga anak-anaknya. Nah, jika pendidikan orang tua ini rendah, maka akan membentuk pola perilaku, pola asuh yang salah, sehingga akan menimbulkan masalah gizi. Selanjutnya, ada penyebab tidak langsung. Yang pertama, ada ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Masalah ini di beberapa rumah tangga yang memang tidak memiliki ketersediaan pangan, sehingga anaknya itu mengalami gizi kurang. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini akibat dari penyebab utama tadi, teman-teman, yaitu kemiskinan dan juga ketersediaan pangan. Selanjutnya ada pola asuh orang tua. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau pola asuh yang salah dari orang tua akan menyebabkan balita gizi
balita itu gizinya kurang. Sehingga ini jelas adalah faktor dari rendahnya pendidikan juga. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, bayangin jika di suatu daerah eh, masyarakatnya itu sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, jika seperti itu, maka mereka akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk gizi. Dan itu eh, dijangkau sangat sulit sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya mereka harus menangani masalah gizi mereka. Selanjutnya penyebab langsung. Di sini ada konsumsi gizi. Konsumsi gizi ini dikaitkan juga dengan ketersediaan pangan dan pola asuh orang tua. Beberapa kasus yang terjadi, orang tua itu tidak mampu memberikan kebutuhan gizi balita karena tidak adanya ketersediaan pangan di keluarganya. Namun ada juga orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan gizi secara ekonomi, akan tetapi pola asuhnya yang salah. Akhirnya kebutuhan gizi balitanya juga tidak terpenuhi. Makanan yang diberikan kepada balita adalah makanan yang tidak bergizi. Nah, kemudian ada infeksi penyakit. Nah, infeksi penyakit ini dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan teman-teman. Tidak mampu mengakses ke pelayanan kesehatan sehingga saat anak sakit atau balita sakit itu akan menjadi lebih parah yang berdampak pada gizi buruk. Bisa juga karena pola asuh seperti memberikan makanan yang tidak terjamin kebersihannya sehingga menimbulkan infeksi pada balita dan anaknya. Selanjutnya adalah masalah ekonomi. Kita perlu tahu juga apa masalah ekonomi yang kerap terjadi pada proses produksi. Ini berhubungan dengan produksi barang, seperti cara memproduksi barang, jenis barang yang diproduksi, pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut, dan bagaimana penggunaan sumber daya efisien. Selanjutnya di distribusi, ini seperti memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Contohnya, penggunaan alat angkut. Selanjutnya adalah konsumsi ini, teman-teman. Apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan tadi itu benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan atau tidak? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan ekonomi gizi dengan kecerdasan suatu bangsa. Nah, ternyata dari berawal ekonomi yang rendah itu akan menghasilkan daya beli dalam masyarakat itu tidak ada. Karena apa? Ekonomi yang rendah akan membuat masyarakat ini penghasilannya juga rendah, sehingga dia tidak mampu untuk membeli. Selanjutnya, daya beli yang tidak ada itu akan membuat pangan di suatu daerah itu tidak tersedia, karena dia tidak mampu membeli tadi. Apabila pangan di daerah itu tidak tersedia, maka masyarakat asupan gizinya itu tidak akan tercukupi. Jika asupan gizi masyarakat tidak tercukupi, maka akan terjadinya gizi kurang. Nah, ini masalah gizi lagi. Masalah gizi kurang akan terus meningkat nih kalau misalnya asupan gizinya di masyarakat ini tidak terpenuhi. Jika gizi kurang sudah terjadi, maka energi juga otomatis berkurang dalam tubuh manusia kan. Apalagi manusia ini aktivitas terbesar yang sering dilakukan dan memerlukan energi paling banyak adalah aktivitas berpikir. Nah, jika dalam masyarakat ini energinya kurang karena kurangnya gizi tadi, maka dia juga akan sulit untuk berpikir karena energinya tidak banyak gitu. Nah, jika kurangnya berpikir tadi pada masyarakat, tentu ini akan menghasilkan manusia atau sumber daya manusia yang tidak berkualitas karena mereka berpikirnya itu tidak baik, menurun sehingga akan membentuk bangsa yang tidak cerdas. Nah, makanya dari ekonomi ini ternyata bisa membentuk masalah gizi dan juga bisa menghasilkan kecerdasan bangsa itu yang menurun jika kita tidak memperhatikan dari segi ekonominya. Nah, di sini saya ada pesan bahwa gizi yang baik akan sejalan dengan kesehatan yang baik dan akan melahirkan bangsa yang cerdas. Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwasannya masalah gizi ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pihak kesehatan saja, tapi
bukan hanya pihak tenaga kesehatan yang bekerja, semua pihak dan sektor juga bekerja sama, termasuk pemerintah. Di sini harus turut andil karena masalah ekonomi ini bukanlah masalah yang remeh-temeh, karena itu akan membentuk apakah bangsa yang cerdas lahir atau tidak. Yang dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.